Ibu buka dulu ya pertemuan kita hari ini, walaupun kita 1, 2, 3, 4, 5, ber-6 orang. Ibu buka ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali kepada Anda semuanya di kelas atau pertemuan ke-13 kita ya, di Matdas 2. Jadi, karena kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi Bu harapkan kalau Ibu bertanya ada yang menjawab ya, di antara ber-6, Mbak Aska, Mbak Mirsa, Mas Torik, Mas Metio, atau Mas Raffi. Nanti dijawab pertanyaan Ibu, kalau misalnya Ibu bertanya bisa. Bisa, nak? Kalau bisa, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya di pertemuan Sabtu kemarin itu ya, Ibu kalau nggak salah meninggalkan sebenarnya materi yang Ibu suruh tugas baca, cuman sepertinya mungkin ada beberapa materi yang tidak bisa ditugas bacakan ya, maksudnya harus dijelaskan gitu. Nah, untuk irisan kerucut sendiri sekilas sudah Ibu jelaskan kan? Irisan kerucut yang kita bahas saat ini itu ada 3 ya. Kita membahas tentang parabola, kita membahas tentang elips, kita juga membahas tentang hiperbola. Gitu ya. Cuma sekarang Ibu review sedikit, mengingat-ingat saja, mengingat-ingat materi kita sebelumnya tentang irisan kerucut. Nah, perhatikan, irisan kerucut sendiri itu kan sebenarnya kalau basicnya adalah dari proses pemotongan kerucut ya, yang secara simetris itu ditumpuk atas dan bawah, dan pemotongan yang berbeda menghasilkan bidang yang berbeda juga, itu Ibu sebutkan ya. Kemudian ini untuk persamaan umumnya, dan Ananda ingat Ibu pernah menjelaskan, PF itu adalah jarak dari titik P ke F. Apa itu titik P? Titik P itu sembarang titik di kurva irisan kerucut kita. F itu siapa? Fokusnya. E itu siapa? Konstanta eksentrisitas. Jadi jangan sampai kebalik, E ini dengan bilangan Euler ya. E ini adalah konstanta eksentrisitas kalau pada irisan kerucut. Kemudian PL ini merupakan jarak dari titik P, jadi titik P ke proyeksi titik P ke garis L. Apa itu garis L? Garis L itu adalah garis arah atau garis directrix. Jadi arahnya di sini menunjukkan arah dari irisan kerucut kita. Jadi arahnya vertex gitu ya, berlawanan atau seperti apa. Nah, ingat kembali pada irisan kerucut, jadi komponen penting, jadi kan selalu dipertanyakan komponen ya, komponen pentingnya apa dari irisan kerucut. Nah, guna komponen ini nanti bakal berfungsi untuk apa namanya? Mensketsa grafik kita atau kurva kita. Komponen pertama yang paling penting adalah F. Apa itu F? F itu adalah fokus. Fokus itu sembarang titik ya, yang berlawanan dengan garis L biasanya kalau di parabola, atau garis dan titik fokus itu tidak berada dalam satu garis gitu ya. Nah, kemudian kita kenal juga dengan garis arah atau garis directrix, garis arah ya, atau directrix. Itu garis L kecil ya. Kemudian kita kenal apa? Sembarang titik P di kurva. Kemudian kita kenal apa lagi? Kita kenal yang namanya E. Apa itu? Konstanta eksentrisitas. Jadi konstanta eksentrisitas. E. Kemudian kita kenal dengan L, itu apa? Proyeksi dari P. Jadi proyeksi P ke garis L. Kemudian kita kenal apa lagi nanti? Ada namanya vertex. Kalau kemarin Ibu menyebutkannya itu puncak ya. Puncak. Atau kalau misalnya dalam buku-buku yang Anda baca, kalau bingung itu biasanya disebutnya dengan vertex. Jadi komponen-komponen inilah yang akan membangun suatu kurva sehingga kita mampu mendeskripsikan atau mengilustrasikan atau mensketsa kurva kita itu tanpa bantuan dengan alat-alat lain. Oke, jadi yang harus kalian ingat ini, kalau elips itu ketika E, konstanta E-nya berada di antara 0 dan 1, parabola itu ketika konstanta E-nya sama dengan 1, dan hiperbola adalah ketika konstanta E-nya itu besar dari 1. Oke? Kemudian kalau untuk bentuk umum dari parabola, Anda bisa peroleh ini. Nah, ini masih ingat kira-kira bentuknya horizontal atau vertikal, Nak? Masih ingat nggak minggu kemarin?
Kalau Y kuadrat tuh Hmm? vertikal bukan sih? Iya bener ya? Berarti kita ngambil bidang di, kalau Y kuadrat, vertikal horizontal. Horizontal, Kuadrat Bu. kayaknya horizontal deh. Horizontal ya. Kan di sini titik domainnya itu si X kan? Berarti semua X itu dicari nanti berapa, dapatnya nilai Y-nya, gitu ya. Berarti ini horizontal. Kemudian ini yang vertikal. Jadi lihat dari domainnya ya, Nak ya. Domainnya yang mana? Kita lihat horizontal atau vertikal. Kemudian tanda plus dan minus itu menyatakan terbukanya. Kalau plus berarti horizontal, terbukanya ke kanan. Kalau misalnya plus, kalau yang ke kiri itu negatif. Kemudian kalau yang vertikal, kalau plus terbukanya ke atas ya. Kemudian kalau negatif terbukanya ke bawah. Kemudian apalagi di sini ingat nilai P itu akan selalu besar dari 0. Jadi yang membuat positif dan negatif adalah plus minus 4-nya. Perhatikan ya. Nah, komponen apa saja yang penting pada parabola? Komponen penting parabola itu pertama yang harus kita tahu atau yang harus kita miliki. Pertama pasti fokusnya. Kalau fokusnya itu horizontal ya, maka fokusnya itu berada di mana? Plus minus P, 0. Horizontal ya. Kalau misalnya dia vertikal, jadi nanti 0, plus minus P. Tergantung apa? Tergantung dari terbuka kemananya. Kita lihat dari positif negatif ini. Nah, kemudian apalagi yang kita harus tahu dari komponen ini adalah garis L. Nah, garis L Ibu pernah sebutkan, kalau Ananda ingat, garis L itu bertolak sumbu dengan F. Seandainya F itu di sumbu X positif, maka garis L akan berada di sumbu X negatif. Jadi kalau misalnya di sini garis pada horizontal, fokusnya itu plus minus P, maka garis pada yang horizontal nanti akan sama dengan X sama dengan min plus P. Karena dia berlawanan sumbu ya. Kalau misalnya vertikal berarti Y sama dengan min plus P. Gitu ya. Kan ini garis saja. Kemudian apa lagi selain ini? Selain fokus dan garis, verteksnya kita tahu ya, kalau berada di mana verteksnya, Nak? 0,0. Selalu ya, puncaknya di 0,0 ya. Ada lagi? Apa ada lagi untuk parabola? Cukup ya untuk mensketsa. Jadi kita punya fokus, kita punya garis L, kita punya vertex, kita punya keterangan kira-kira dia horizontal atau vertikal. Kemudian kita punya keterangan dia terbuka ke kiri, kanan, atas, bawah. Kita cukup punya itu untuk mensketsa. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu untuk parabola? Ada, Nak? Oke, tidak ya. Selanjutnya, kita masuk ke mungkin soal latihan, mungkin kalau ada waktu kita bahas elips. Nah, sekarang ini mungkin ada tambahannya, jadi slide-nya Ibu edit sedikit. Elips itu dikatakan merupakan sentral konik. Apa itu sentral konik? Sentral konik merupakan kurva irisan kerucut yang simetri terhadap sentralnya. Apa itu sentral? Jadi kalau misalnya kalian perhatikan elips ya, kalau kalian perhatikan elips, misalnya Ibu buat elips vertikal, misal seperti ini, perhatikan ini namanya vertex ya, A dan A aksen, karena nilai A itu atau A aksen itu nilainya plus minus ya, plus minus sesuatu gitu, A kecil gitu ya. Perhatikan, yang namanya sentral merupakan titik tengah antara vertex A dan vertex A aksen. Jadi ini merupakan sentralnya dari si elips. Makanya kan Ibu sebutkan sebelumnya, sebenarnya elips itu adalah dua kurva yang saling bertolak belakang gitu. Jadi sehingga dia tergabung jadi satu. Sebenarnya dia dua kurva simetri. Nah, simetrinya terhadap apa ya? Terhadap sentralnya. Sentralnya merupakan garis yang merupakan titik tengah di antara vertexnya. Makanya dia disebut sentral konik atau sentral irisan kerucut yang berada di yang disimetrikan oleh sentral. Nah, sekarang pada elips kalian ingat nilai E itu berada di antara 0 sampai 1. Gitu ya untuk elips. Nah, elips sendiri sama, ini proses penurunan rumusnya, kemudian nanti kalian bisa peroleh elips itu ada dua bentuk umum. Perhatikan, ini dua bentuk umum elips. Bentuk umum pertama ini adalah elips yang bersifat horizontal.
Nah, apa maksud horizontal? Ingat, pada elips kalau kalian perhatikan, ada sumbu yang lebih panjang dari sumbu yang lain gitu. Sumbu yang lebih panjang, kalau tadi Ibu buat vertikal, berarti panjangnya di Y-nya. Nah, sekarang kalau Ibu buat seperti ini, berarti panjangnya itu di X-nya. Perhatikan, inilah yang si A, verteksnya, dan ini A aksen. Gitu ya, dan ini sentralnya. Nah, perhatikan, ini horizontal. Kalian lihat, di sini, 2A itu merupakan diameter mayor, atau kita kenal dengan sumbu mayor, atau sumbu yang terpanjang ya. Kemudian 2B itu merupakan diameter minor, atau sumbu minor kita. Jadi ketika A berada di bagian atau suku di X, maka ini merupakan elips horizontal. Namun ketika nanti A berada di sukunya Y, maka ini disebut dengan elips vertikal. Perhatikan, komponen pada elips, pertama sama, kalian harus cari fokus. Fokusnya ketika kalian mencari yang horizontal, berarti fokusnya berada di dalam elips ya. Karena kan fokus itu berada dalam kurva. Ini kurva pertama, ini kurva kedua, ini fokusnya. Maka fokusnya juga ada dua. Di mana fokusnya itu? Kalau yang tadi parabola, kalau nggak plus, kalau nggak minus. Tapi kalau pada elips, keduanya. Jadi kalau fokus yang horizontal, dia adalah plus minus C, 0. 0,C atau C,0. Kemudian apalagi? Kemudian kita punya A, vertex A. Vertex A itu penting pada elips, karena kita mau melihat puncaknya di mana gitu ya. Puncak dari elips, puncaknya di sini. Puncak kedua kurvanya. Di mana puncaknya sama, plus minus A, 0. Jadi ini nilainya A kecil, ini nilainya min A kecil. Kemudian ada lagi siapa? B. Itu nilainya 0, plus minus B. B kecil ya, jadi ini nanti si B, aksen, ini si B. Nilainya ini B kecil, ini nilainya min B. Kemudian siapa lagi? Kemudian E ya. E itu hubungannya apa? Ingat, hubungan dalam elips yang kemarin juga sempat Ibu dikoreksikan. Nah, itu juga Ibu sudah cek, alhamdulillah udah dapat. Ternyata kalau untuk elips hubungannya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian C itu akan sama dengan A dikali E. Jadi dari sini kalau kita mau mencari E, artinya akan sama dengan C per A. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira inilah komponen-komponen penting pada elips. Sehingga nanti Anda bisa mensketsa kira-kira elips yang dimaksud dengan soal itu yang mana. Gitu ya. Kemudian E ini menyatakan kepipihan dari elips kita. Kira-kira pipihnya sebesar apa gitu. Nah, ada note di sini. Ketika E-nya sama dengan 0, kalau elips itu kan E-nya lebih besar dari 0, kecil dari 1 ya. Nah, ketika E itu sama dengan 0, persamaan umum elips itu akan membentuk persamaan umum lingkaran. Ini kalian kenal dengan persamaan umum lingkaran. Jadi sebenarnya irisan kerucut itu termasuk lingkaran ya, cuma lingkaran terlalu sering dibahas, jadi yang dibahas hanya 3 saja. Oke, nah itu kira-kira untuk elips. Selanjutnya sama hiperbola. Hiperbola juga disebut dengan sentral konik. Sentral konik adalah irisan kerucut yang diisimetri terhadap sentralnya atau pusatnya. Perhatikan, kalau pada irisan kerucut elips, itu kalau misalnya A-nya di sini dan di sini, verteksnya, maka kurvanya akan menghadap sama-sama ke dalam, gitu ya. Tapi kalau misalnya pada hiperbola, kebalikannya, ketika ini A dan ini A aksen, kurva akan menghadap sama-sama keluar. Jadi saling bertolak belakang seperti ini. Jadi ini sama tetap disebut sebagai verteksnya juga, nanti akan ada fokus di sini juga ada fokus. Perhatikan. Kemudian nanti apa lagi yang perlu kita lihat dari sini? E-nya. E itu menyatakan apa? Menyatakan sama, kepipihan atau lebih cekungnya atau cembungnya gitu ya. Jadi komponen penting pada hiperbola apa saja? Komponen penting hiperbola pertama fokus tetap harus. Kemudian yang kedua nanti verteks A-nya. Verteks A-nya di mana? Kemudian E kita, konstanta E sama prosesnya dengan mencari C per A. Namun di sini hubungan antara C, A, dan B itu bagaimana? Hubungannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Dan yang terakhir, kalau pada hiperbola, yang komponen terpenting adalah asimptotnya. Asimptot. Nah, asimptotnya ini merupakan garis yang sama sekali tidak akan disentuh oleh kurvanya ya. Jadi kira-kira kita mau men-sketsa nanti tidak akan pernah dipotong atau disentuh oleh kurvanya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk persamaan umum, ini persamaan umum yang kita punya untuk hiperbola. Nah, ini persamaan umum untuk yang horizontal. Perhatikan bedanya ya. Jadi kalau pada elips itu penyambung antar sukunya adalah tambah. Kalau misalnya pada hiperbola penyambung antar sukunya adalah negatif, gitu ya. Nah, untuk posisi A dan B di hiperbola tidak pengaruh, tidak seperti elips yang berpengaruh ya. Kalau pada hiperbola tidak sama sekali. Yang berganti adalah ketika horizontal, ini X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kalau misalnya di vertikal, itu adalah Y kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi ini yang vertikalnya. Vertikal. Nah, sama komponen tadi, kalau misalnya untuk fokus, kalau misalnya yang horizontalnya berarti apa? Ya sama, tetap C juga. Pada fokus ya, fokus berarti plus minus C, 0. Karena kita sudah ilustrasikan tadi ada 2 ya fokusnya. Kemudian kalau misalnya untuk A, vertexnya juga plus minus A, 0. Kemudian apalagi kita bisa diperoleh dengan C per A. Kemudian yang terakhir adalah Y atau asimptotnya ya, plus minus B per A X. Ya. Nah, kalau vertikal juga sama merujuk ke sini, cuman fokusnya nanti adalah 0, plus minus C. Kemudian vertexnya adalah 0, plus minus A. Kemudian E-nya tetap sama, kemudian Y-nya itu plus minus A per B X. Nah, itu untuk hiperbola. Jadi, coba bayangkan persamaan umum kita itu bedanya di mana. Kalau misalnya pada parabola, persamaan umum kita hanya ada satu suku yang kuadrat. Kan kita punya X kuadrat atau Y kuadrat sama dengan gitu ya. Tapi kalau pada elips dan hiperbola ada 2 suku yang kuadrat. Tapi pada elips dipisahkan oleh tanda tambah. Kalau pada hiperbola dipisahkan oleh tanda kurang. Dan komponen-komponen yang dilihat juga berbeda untuk men-sketsa grafiknya. Oke, sampai di sini dulu untuk review sedikit tentang hiperbola. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut ya. Oke, jadi kira-kira Ibu sudah meninggalkan Ananda dengan soal. Kalau tidak salah, translasi dan rotasi sumbu hanya sekilas Ibu bahas. Kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu salah atau benar. Ibu akan mengulang dengan pelan-pelan untuk translasi dan rotasi sumbu. Nah, apa maksud translasi dan rotasi sumbu? Kalau misalnya kita belajar geometri ya, maksudnya belajar tentang bidang, kemudian gambar, pasti kurang kerjaannya orang matematika itu ketika gambar stay di satu tempat, pemikiran kita itu kira-kira kalau diputar, dipindahkan, nanti gimana persamaannya gitu. Seandainya gambar ini Ibu pindahkan, ada bidang baru misalnya di sini. Jadi pusatnya si sentralnya si elips kita berpindah juga kan? Jadi seperti ini. Nah, kira-kira persamaannya jadinya seperti apa? Terus translasinya persamaannya gimana gitu. Jadi seperti itu ya pemikiran orang matematik. Kalau dipindahkan, digeser ke sana kemari. Jadi kita masih memindahkan, menggeser ya, translasi dan merotasi. Rotasi itu diputar. Jadi kalau ini kan hanya pindah geser, bisa kiri kanan, atas bawah. Kalau memutar itu biasanya prosesnya seandainya ini X, bidang X dan Y, bagaimana seandainya bidang ini kita putar? Jadi tetap di pusat yang sama, kan kalau kita berputar kan pasti pada poros ya, nggak mungkin mutar habis itu pindah, itu namanya rotasi dan translasi sekalian. Cuman ini putar di porosnya saja. Seandainya Ibu putar, ini jadi bidang baru. Nah, diputar sebesar theta misalnya. Theta itu diambil dari sumbu X positif ya, bergerak ke kiri. Nah, itu kalau misalnya diputar jadi bidang baru X aksen, Y aksen, kira-kira kalau sebelumnya di sini ada grafik juga misalnya, nanti grafik itu setelah berputar, bagaimana, sebesar apa tetanya gitu, atau persamaannya jadi apa gitu. Nah, itu yang akan kita lihat di kasus translasi dan rotasi sumbu. Pertama kita bahas translasi. Ingat tadi Ibu bilang kalau translasi itu menggeser, memindahkan. Ilustrasinya gini, kalau Ibu punya bidang X dan Y, bidang awal kita ya, di sini titik originnya adalah 0,0. Benar ya, kalau misalnya origin dari
bidang 2 dimensi 0,0. Seandainya Ibu memindahkan si 0,0 ini ke H, K. Jadi Ibu geser ke H, K, ini akan menjadi origin baru. Jadi anggaplah ini 0 aksen dengan 0 aksen. U ini adalah X aksen dan V ini adalah Y aksen. Artinya apa? Setelah Ibu geser gitu ya. Nah, ada titik P di sini. Titik P. Pada saat dia di bidang X, Y, itu nilainya kan X, Y. Tapi pada saat dia sudah dipindahkan ke bidang UV itu di mana U itu X aksen, V itu Y aksen, maka dia berubah menjadi koordinat U, V. Nah, akan dicari kedua hubungan ini. Kira-kira hubungannya seperti apa? Diperolehlah persamaan umum untuk translasi. Kalau translasi prosesnya seperti ini ya, baik dipindah ke geser ke kanan, geser ke kiri, atas maupun bawah, itu bisa ditulis X itu akan sama nilainya dengan U ditambah H. H ini merupakan origin baru. Tapi nilainya itu masih dalam nilai X dan Y. Artinya apa? Dia masih bernilai, misalnya dipindahkan ke 2, berapa ini? 3,2 misalnya. 3,2 berarti ini masih 3 dan 2. Walaupun dia dianggap sebagai origin baru, 0 aksen, 0 aksen. Masih dalam hitungan X dan Y-nya. Origin baru ya. Kemudian Y juga seperti itu, akan sama dengan V ditambah K. K itu origin baru. Origin baru kita. Tapi masih dalam koordinat X dan Y. Makanya di sini masih dibilang dalam koordinat sebelumnya dari pusat bidang. Nah, UV ini siapa? UV itu koordinat baru setelah digeser, tapi dia bersesuaian dengan X dan Y. Jadi U itu ya tetap dalam bidang X, cuman bersesuaian, dia udah dipindah ke bidang baru. Nah, kalau misalnya ini kan secara konsep ya, kira-kira kalau secara konsep paham nggak kalau untuk proses translasi? Ananda semuanya, ada berapa orang? 25 orang. Paham, nak? Gua nggak paham ya? Nggak. Tadi 6 orang, paham, banyak 25 kok. Paham, Bu. Oke, silakan. Nah, contohnya seperti ini. Apa sudah ada yang mencoba? Ibu nggak tahu ya. Mudah-mudahan sudah ada yang mencoba. Tentukan persamaan baru untuk kurva yang ini. Jadi Ibu punya kurva ini. Ibu nggak tahu ini bentuknya apa. Terlalu sulit bagi kita untuk menentukan atau mendeskripsikan gambar kurva ini apa. Jika kita lakukan translasi ke titik asal baru. Jadi kalau dibilang ke titik asal baru, berarti ini origin ya. Origin baru. Jadi yang sebelumnya 0,0 di XY, itu dipindahkan ke 0 aksen, 0 aksen. 0 aksen, 0 aksennya itu siapa? -5 dan 1. Ini siapa? Ini H kita, ini K kita. Sampai di sini oke dulu? Oke. Nah sekarang ingat proses translasi tadi, translasi kita akan sama dengan X, sama dengan U ditambah H. Siapa X? X itu koordinat di bidang lama. U itu merupakan koordinat di bidang baru, tapi bersesuaian dengan X. H itu adalah origin yang baru. Ini akan sama dengan U dikurang 5. Kemudian Y kita siapa? V ditambah K. Akan sama dengan V ditambah 1. Sampai di sini oke dulu nggak? Oke. Nah, sekarang substitusikan X sama dengan U kurang 5 dan Y sama dengan V tambah 1. Berarti Ibu peroleh apa di sini? Coba bisa cari semuanya nggak? Semua bisa cari nggak berapa? Berarti Ibu substitusi ya. Silahkan dicari kira-kira berapa hasil akhirnya. Kuadrat ditambah V tambah 1 kuadrat ditambah 40. U kurang 5. Dikurang 2. V tambah 1. Tambah 97 sama dengan 0. Ibu minta hasil akhirnya, silahkan. Ananda Ibu semuanya silahkan dicari. Yang udah selesai boleh ya? Kira-kira siapa yang sudah selesai boleh sebutkan sama Ibu berapa hasil akhirnya. Berarti 4 U kuadrat kurang 10U tambah 25.
V kuadrat tambah 2V tambah 1. 40U kurang 200 kurang 2V kurang 2 tambah 97 sama dengan 0. Oke, silahkan sederhanakan ini apa saja yang bisa dicoret. 40U. Min 40U habis ya. 40U 2V sama min 2V habis. 4U kuadrat tinggal. Saya dapatnya 4x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4. Tambah y kuadrat. Berarti Mas langsung ganti ya. Sama dengan 4. Iya. Ini kan dalam U ya, makasih Mas Ahmad ya. Berarti kalau dalam U, kita sebelumnya memperoleh 4U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 4. Jadi ini yang setelah kita dapat dari proses di atas. Nah sekarang perhatikan, kalau Ananda lihat semua persamaan kita, itu kan umumnya dalam X dan Y ya. Maksudnya kita dalam X dan Y penulisan. Makanya kita rubah persamaan kita dalam X dan Y juga. Karena di sini kan U itu yang bersesuaian dengan X, V itu bersesuaian dengan Y. Tapi ini udah bidang baru. Anggap aja mungkin ini X aksen ya. 4S aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 4. Perhatikan, kalau ini kan sudah hampir mirip ya dengan persamaan umum irisan kerucut yang kita punya. Seandainya ini Ibu bagi semua ruas atau Ibu kali semua ruas dengan 1/4, berarti Ibu bisa dapat X kuadrat per 1 tambah Y, ini aksen kuadrat ya. Y aksen kuadrat per 4 akan sama dengan 1. Nah, coba Anda perhatikan. Ini persamaan umum apa? Elips. Elips yang bagaimana? Yang sumbu mayornya di sumbu Y. Jadi dia vertikal, horizontal? Vertikal. Vertikal. Jadi dia adalah elips vertikal. Nah, di sini keterangan yang bisa kita dapat, A-nya sama dengan A kuadrat ya. A kuadratnya sama dengan 4, B kuadratnya sama dengan 1, C kuadratnya berapa? C kuadratnya berapa? Akar 5. Akar 3. Akar 3. C kuadrat 3 ya. Jadi hati-hati. Kalau hiperbola, hubungan C-nya itu, kalau hiperbola ya, gimana Ibu buat di bawah sini ya. Kelihatan kan ya? Kalau hiperbola, hubungannya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau elips, ini hati-hati, Ibu sempat juga kemarin, minggu kemarin keseleo, ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kalau misalnya pada elips, C kuadratnya berapa? 3 ya? Benar tidak? Betul. Oke. Benar, Nah, Bu. sekarang dari sini, kenapa nak? Enggak, benar. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh nilai fokusnya. Fokusnya berapa kalau vertikal berarti? 0, plus minus akar 3. Benar? Akar C ya, Bu ya? Iya, akar C kalau fokus. Kemudian kalau vertexnya, kita 0, plus minus 2. Benar nggak? Benar, Bu. Oke. Kemudian B kita? 1 plus minus 1,0 bukan? 0, benar. Kemudian apa lagi yang terakhir? Nilai E kita. E kita berapa, nak? Akar C. Akar 2/3. Nah, akar? 3/2. Iya, itu. Sama ya. Akar 3/2. Ya, setengah akar 3. Jadi itu kira-kira komponennya. Nah, dari komponen yang Anda peroleh, kira-kira bisa nggak di sketsa grafiknya? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kira-kira nih kasarnya sketsa kita, dia vertikal, anggap aja gambar Ibu sudah bagus ya. Vertikal. Nah, fokusnya di mana? Di sini dan di sini. Kemudian vertexnya ini yang A dan A aksen, ini B aksen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 1?
ada sebelum Ibu pergi jauh? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Bu, jadi saya mau nanya dong Bu, tadi kan itu kan misalnya udah dapat dengan U dan V ya Bu ya. Habis itu langsung diganti jadi X-nya? Nah Sama gini, kalau misalnya dalam persamaan yang biasanya Mas Ian lihat gitu, kita dalam matematis lebih umum melihat dalam bentuk X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan, atau U kuadrat sama dengan V kuadrat sama dengan X kuadrat. X kuadrat, makanya diubah ke X dan Y. Tapi itu Oh, sama. simbolisasi doang gitu ya Bu ya? Benar, ya. Tapi Oh, sebenarnya dia udah di koordinat baru U dan V, cuman U kan berasosiasi dengan X, sedangkan V iya, asosiasinya Y kan? iya. Ya. Supaya Oh, memperumum aja, karena kan simbolisasi ya seperti Mas Ian bilang tadi, kan oke, umumnya oke. X sama Y. Oke, thank you Bu. Bisa? Bisa Bu. Yang lain gimana? Bu, saya Iya. boleh tanya, berarti persamaan yang 4x kuadrat tambah y kuadrat tambah 40x min 2y plus 97 itu bisa dibilang dia tuh elips vertikal yang apa namanya, yang titik pusatnya di minus 5,1 gitu Bu, maksudnya. 5,-1 berarti. Kalau mau dibilang gimana ya? Jadi seperti ini. Kita nggak tahu persamaan ini. Kan awalnya kita memang nggak tahu ya persamaan ini bentuknya apa, pusatnya di mana. Kan kita nggak tahu ya Mas. Kan Ibu bilang mention sebelumnya. Kita nggak pernah tahu dia tuh seperti apa bentuknya karena terlalu susah kita mau cari X-nya satu-satu dan Y satu-satu berapa. Tapi ketika kita transformasikan jadi pusatnya 0,0, kan ini kita mentransformasikan ke 0,0 yang baru ya, di mana min 5,1 itu merupakan pusat yang baru. Maka dia jadinya ternyata elips dengan pusat 0,0. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu persamaan yang ketika kita translasikan, pusatnya yang sebenarnya itu min 5,1. Atau Mas Ahmad bilang yang tadi, sebenarnya dia elips, tapi pusatnya min 5,1. Nah, masalahnya sebelumnya kita nggak tahu dia itu elips kah atau apakah. Tapi setelah kita selesaikan, baru kita ambil kesimpulan bahwa ternyata, oh dia ternyata ini elips, di mana pusatnya di min 5,1. Tapi pusat yang baru, bukan pusat dari sumbu X dan Y kita yang sebenarnya. Paham maksud Ibu, Nak? Mau nanya lagi, Bu. Oke, Saya. silakan. Berarti kalau misalnya setelah ditranslasi itu elips, sebelumnya belum pasti elips ya, Bu? Mungkin sudah elips, tapi kita nggak bisa memastikan. Jadi secara garis besar, kalau persamaan seperti itu terlalu susah bagi kita memastikan. Tapi kalau Ananda sudah tahu persamaan umum yang diubah seperti ini kan juga bisa dibilang persamaan umum elips ya, yang diubah dalam bentuk kuadrat ya. Iya nggak? Iya, Bu. Ya tidak, ya kan ini bisa diubah ya sebenarnya kalau misalnya dalam proses manipulasi matematis dan sebagainya, ini juga dibilang persamaan elips. Cuman yang kita tahu, yang kita punya di materi sekarang, kita cuma punya persamaan elips yang seperti ini. Kita nggak tahu persamaan elips yang ini, nggak paham gitu. Kita nggak pernah menurunkan, kita cuma bisa menurunkan yang ini. Jadi kita misalnya no clue ini apa gitu. Makanya kita ubah dalam bentuk translasi sehingga kita memperoleh, oh ternyata dia elips, pusatnya 0,0, tapi 0,0 di bidang baru, bidang lamanya di XY itu dia min 5,1. Gitu. Jadi sini oke nggak? Mas Ahmad dan Mas Gilang. Takutnya Ibu bolak-balik. Oke, Nak. Oke, Bu. Mas Ahmad gimana, Nak? Udah oke, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa. Sekarang perhatikan, selain dengan proses tadi menyatakan translasi, persamaan translasinya, seandainya kita diberikan hanya persamaan saja, tapi kita tidak bisa menentukan apa sih proses translasinya. Ada cara kedua. Cara kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalau Anda masih ingat, ada yang pernah bertanya sama Ibu, kuadrat sempurna gimana, Bu? Misalnya Ibu punya Y kuadrat ditambah 6Y misalnya sama dengan 0. Kalau misalnya Ibu melengkapi kuadrat sempurna, ini jadinya apa? Y tambah 3.
3. Oke. Sisanya siapa? 9 Min kan? 9. Oke, min 9 di kiri, berarti harus 9 di sini ya? Iya. Oke, jadi kira-kira inilah ilustrasi dari melengkapi kuadrat sempurna. Nah, contoh. Ketika Ibu punya persamaan ini, Y kuadrat kurang 4X kurang 12Y tambah 28 sama dengan 0, katanya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai tentukan ini, nanti belakangan gitu. Coba dengan kuadrat sempurna aja. Jadi dengan metode kuadrat sempurna, kira-kira nanti dapatnya apa irisan kerucut kita. Nah gitu ya. Nah kalau misalnya Ibu punya seperti ini, karena ini nggak diketahui, kalau ini kan diketahui ya, titik origin yang baru, tapi kalau ini kan nggak diketahui ya originnya, jadi gimana ya dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Jadi Ibu buat Y kuadrat dikurang 12Y itu akan sama dengan 4X kurang 28. Sampai di sini oke? Karena tulisannya agak berantakan, diperhatikan ya ketika Ibu mulai mencatat, jangan bingung dari mana. Ini lengkapi kuadrat sempurnanya, Nak. Lengkapi kuadrat sempurnanya berapa? Y dikurang 6. Iya. Kurang 6 ya. Y kurang 6 sisanya berapa? 36. 36 kurang 36 berarti sini tambah 36. Gimana yang lain? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kalau dari sini kalian curiganya, kira-kira irisan kerucut kita apa? Udah mulai kelihatan? Parabola. Oke, parabola ya, karena hanya punya satu suku kuadrat. Jadi ini Y dikurang 6 kuadrat akan sama dengan 4X ditambah 8. Berarti Ibu punya Y dikurang 6 kuadrat akan sama dengan 4X ditambah 2. Nah, jadi dari sini ingat persamaan parabola itu yang kita punya Y kuadrat akan sama dengan 4PX gitu ya. Nah, ini yang Y-nya, ini yang X-nya. Berarti proses translasi kita adalah U sama dengan Y dikurang 6. Dan V sama dengan, kebalik Ibu, ini V. Ya, V yang berasosiasi dengan Y ya. Dan U sama dengan X tambah 2. Jadi ini proses translasi kita atau persamaan translasi kita. Gitu ya. Nah, jadi dari sini, kalau misalnya Ibu mau ubah, kira-kira setelah kita ketahui proses translasi ya, berarti ini akan sama dengan V kuadrat, akan sama dengan 4U. Nah, ingat yang paling umum adalah dengan X dan Y, berarti ini Y aksen kuadrat akan sama dengan 4U X aksen. Oke, nah ini persamaan parabola apa ini? Parabola vertikal atau horizontal? Horizontal. Horizontal. Horizontal ya. Jangan lupa ya, Nak ya. Karena domainnya semua di X ya. Kalau domain di X berarti terbuka kemana? Ke kanan. Kanan. Oke, terbuka ke kanan. P-nya berapa nilai P-nya? 1. Berapa, Nak? 1, Bu. 1 ya. P harus selalu besar dari 0 ya. Nggak boleh negatif. Jadi dari sini bisa ditentukan fokusnya. Bisa ditentukan L-nya. Bisa ditentukan E-nya. E-nya berapa, Nak? E-nya berapa? Parabola E-nya berapa? E-nya 1. 1. Oh, oke. Parabola nggak susah nantinya karena udah ketetapan E-nya 1. Fokusnya silahkan berapa, L-nya, garisnya apa. Oke ya? Nah, jadi kira-kira seperti ini. Sampai di sini untuk nomor 2. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada? Kalau tidak ada, coba nomor 3. Kira-kira nomor 3 nanti dapat irisan kerucutnya apa? Kemudian kalau sketsa kurvanya bagaimana? Bisa semuanya mencoba? Bisa ya. Aku kasih waktu. Kita tadi ngerjain berapa? 5 menit. 5 menit insya Allah selesai ya.
Jadi kalau katanya tentukan suatu translasi untuk menghilangkan suku berderajat 1, artinya Anda diminta untuk melengkapi kuadrat sempurna ya, Bu. Oke, melengkapi kuadrat sempurna. Benar. Silakan. Dapat Berarti akhir. kalau berarti yang di sini dua-duanya ya, Bu ya, X sama Y-nya gitu ya, Bu ya. Iya, berarti curiganya dia kalau enggak elips hiperbola ya. Oke, kalau dari tandanya, udah kelihatan belum dia elips atau hiperbola? Hiperbola soalnya Y-nya minus nanti ya. Oh. Atau bukan? Enggak, itu elips, Bu. Tetap elips. Cuman mungkin nanti jadinya K-nya minus. Iya, di depan, lihat tandanya aja. Tanda di depan Y kuadratnya gimana? Oh, sama-sama plus. Oh, iya, benar. Dia elips. Coba lengkapi Oke. kuadrat sempurna. Semuanya. Kalau kita udah tahu persamaannya, ya kita bisa nentuin dari nilai K-nya, A, B, C-nya, dan sebagainya. Cuma kita anggap kita hanya tahu persamaan umum elips hanya dalam bentuk yang itu, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Kalau hiperbola yang tanda penghubung antar sukunya negatif. Gitu. Kalau misalnya parabola, cuma ada satu suku Y kuadrat. Kira-kira Anda dapatnya berapa kalau untuk melengkapi kuadrat sempurna untuk nomor 3. Kalau ada yang sudah dapat, boleh share di chat, atau mau disebutkan ke Ibu juga, boleh. Ibu jawabannya sekian. Dipersilahkan. Ada yang sudah dapat? Berapa, Nak? Ada? Atau seperti biasa, Ibu panggil Mbak Mirsa udah dapat, Nak? Masih melengkapi kuadrat sempurnanya, Bu. Oke. Lanjutkan. Hati-hati ya, kadang melengkapi kuadrat sempurna yang paling susah adalah hati-hati dalam menambah, mengurangkan, menghitung. Dia pekerjaan mudah tapi butuh ketelitian. Mbak Aska gimana, Nak? Dapat, Nak? Sudah dapatkah? Udah. Boleh Mbak Aska kalau udah dapat disebutkan sama Ibu berapa hasilnya? Suara Mbak Aska nggak kedengeran, Nak. Coba didekatkan. Saya chat aja ya, Bu. Oh, chat aja. Oke, silakan. Yang lain gimana, Mas Torik? Dapat, Nak? Masih ngitung, Bu. Oke, hati-hati ngitungnya ya. Ya, Mbak Bu. Lita gimana, Mbak? Masih ngitung, Bu. Masih ngitung. Mbak Bita gimana? Masih ngitung juga, Bu. Masih ngitung. Oke. Saya dapat pusat barunya di min 1,5. Persamaan akhirnya apa, Nak? Pusat barunya min 1,5. Berarti transformasinya X sama dengan, U sama dengan X kurang 1. Kemudian V-nya sama dengan Y tambah 5. Oke. Berarti 4. Ini Mas Ahmad langsung diubah aja, Nak. Jadi persamaan yang kita tahu. Oke. Iya, Bu. Oke. Langsung diubah aja, Mbak. Jadi persamaan yang kita tahu di pusatnya 0,0. Nanti Mbak sebutkan sama Ibu translasinya apa. Berarti itu
X kuadrat X aksen kuadrat per 9 ditambah Y aksen kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini ya. Kemudian U kita akan sama dengan X tambah 1. V kita itu akan sama dengan Y kurang 5. Oke. Sampai di sini semuanya dapat yang sama nggak? Sama, Bu. Sama. Mas Matthew gimana? Mas Raffi gimana, Nak? Dapatnya sama nggak? Sama, Bu. Sama juga. Mbak Felicia gimana, Nak? Dapatnya sama nggak? Sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti udah sampel udah ambil 3 orang cukup insya Allah ya. Jadi sama ya. Semuanya dapat ini persamaan akhir setelah kita proses translasi. Dia persamaan baru. Nah, sekarang kan pertanyaan tentukan suatu translasi. Kalau tentukan suatu translasi berarti kita punya apa translasinya? Yang ini ya. Berarti translasi kita dari sini adalah X itu akan sama dengan U dikurang 1. Benar ya? Kemudian Y kita akan sama dengan V ditambah 5. Jadi translasinya seperti ini. Oke, nah sekarang kalau ditanya sketsa berarti kita investigasi dari ini. Jadi kalau misalnya disuruh sketsa investigasi dari ini, persamaan kita yang ini, kira-kira menurut Ananda, itu fokusnya di mana, kemudian A-nya berapa, B-nya berapa, sampai E-nya berapa. Kemudian itu apa? Bentuk persamaan apa? Elips kah? Hiperbola kah? Tadi udah kita bilang ya, dia elips ya. Benar nggak elips? Iya, betul, Bu, elips. Elipsnya vertikal horizontal? Horizontal. Horizontal. Kemudian cari fokusnya apa, kemudian cari apa lagi, vertex A-nya apa, kemudian cari apa lagi? Selain A, B-nya ya. B-nya apa dari sini. Nah, perhatikan, berarti kalau seandainya Ibu punya bidang XY, X, ini Y, kemudian dia ditranslasikan kemana? U dan V itu adalah ditambahkan 1, kemudian dikurangi 5. Berarti kalau misalnya dirubah ditambahkan 1, berarti Ibu kemana gesernya? X tambah 1 kemana gesernya? Kemana Ibu menggesernya? Di mana jadinya dia? Di mana jadinya, Nak? Min 1,5 ya, seperti disebutkan dari Mbak Aska tadi ya. Min 1 berarti seperti sini, 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini translasi bidang baru. Nah, ini ya. Nah, ini bidang baru kita, X aksen atau yang si U tadi. Kemudian ini siapa? Y aksen. Nah, ini hitung jadi 0,0. Jadi ketika kalian mensketsa, di sini pindahnya 0,0-nya. Jadi kalau misalnya F-nya nanti berapa dapatnya? F-nya berapa kalau elips? Berapa F-nya, Nak? 0, plus minus C. C plus minus C, 0, karena horizontal ya. C kita berapa kalau elips? Akar 5 ya. Akar 5. C-nya. Benar akar 5, Nak? 9 kurang 4, 5. Akar 5. Iya kan? Berarti akar 5 kira-kira berapa tuh hasilnya? 2, ya. Tapi hitungnya 0,0-nya ya. Jadi ini yang sebelumnya di sini kita pindahkan. Kira-kira 2, sekian ya. 1, 2. Vertexnya di sini A-nya 3. 3 berarti ke sini. Kira-kira seperti ini ya. Ini 2. 1, 2. Nah, ini kan nggak gambar Ibu. Kalau enggak nanti kalian buat yang cantik ya gambarnya ya. Kira-kira seperti ini. Bu, itu kalau saya
saya lagi Ya, ulangan terus saya gambar kayak gitu nggak apa-apa, Bu? ini suara Mas Ian putus sama Ibu. Halo? Ya. Dengeran suara Ibu? Udah, Bu. Waduh, putus-putus ya. Ini kayaknya sinyal Ibu yang bermasalah. Sekarang suara Ibu masih putus-putus nggak? Atau Ibu Udah masih udah enggak. Udah masih ya? lancar. Udah Udah lancar. enggak deh, Bu. Koneksi enggak. Sebentar ya, Ibu coba ganti provider ya. Oke. Sekarang gimana? Masih putus-putus nggak suara Ibu? Mbak Bita sama Mas Ian kedengeran suara Ibu nggak? Mas Ahmad sama Mas Bima? Di sini udah, Bu. Udah. Saya udah kedengar. Udah lancar. Lancar, Udah Bu. lancar ya? Lancar, Bu. Ya, silakan. Mas Ian tadi nanya apa? Sorry, itu provider Ibu bermasalah. Gak apa. Itu nanti kalau pas ulangan kita gambar kayak gitu nggak apa-apa kan, Bu? Jadi kayak saya bikin ada sumbu lagi dalam sumbu gitu. Nggak apa-apa, cuman bedakan. Kalau itu makanya kalau biasanya Ibu suka dengan berbeda warna gitu. Jadi ada sumbu beda warna. Atau dalam titik-titik misalnya untuk sumbu yang baru. Dalam titik-titik. Oke. Kan kita mau Terus saya tulis menggambarkan itu. kan? Iya, nah habis itu pas saya bikin elipsnya itu, Bu, itu kan A-nya itu tadi apa? Fokusnya kan tadi akar 5. Mhm. Akar 5,0 sama 0 min akar 5,0 kan ya, Bu ya? Mhm. Nah, saya tulis kayak gitu nggak apa-apa kan di sumbu baru, nggak usah saya hitung dari sumbu lamanya berapa gitu. Oh enggak. Langsung aja ke sumbu baru. Kan kita ketika kita translasi kan mempermudah kan? Jadi kita pindahkan sumbu kita ke sumbu baru atau ke bidang baru, kemudian kita hitung di situ 0,0 kita, nggak dihitung dari yang lama. Kan mempermudah kita sebenarnya, daripada kita ngitung dari X. Daripada X yang lama lagi kan. Oke. Karena kita hanya disuruh mensketsa kan, tidak menghitung X-nya berapa di ini. Kan kita mensketsa yang baru. Makanya keuntungan kita menggunakan ini ya dari tadi proses translasi, sehingga kita dapat persamaannya, kita tahu kemana. Kita buat bidang barunya. Seperti itu. Paham? Oke, paham, Bu.
Yang lain gimana? Yang lain bisa Ibu anggap oke? Sebelum Ibu pindah ke materi berikutnya? Oke, Bu. Oke, berarti kalau udah oke, insya Allah semuanya oke ya. Nah, sekarang itu tadi translasi. Sekarang kita masuk ke, ini kalau kesimpulan di ya baca ya, kira-kira konsep parabola, limiting form ini maksudnya kira-kira ketika persamaannya seperti ini, jadinya ternyata bukan irisan kerucut yang kita mau gitu. Kalau hanya di sini misalnya garis saja gitu. Kalau garis ya hanya 2 garis, atau kalau misalnya ini dalam sama dengan 0 ya hanya 1 garis, atau kalau misalnya kayak y kuadrat sama dengan min 1, kalian tahu ya, kan kita cuman domain, rank, dan kodomain kita kan di real ya, jadi kita nggak main di imajiner dan kompleks gitu. Nah, kira-kira yang ini juga bahan bacaannya. Oke, Ibu masuk rotasi. Jadi sistemnya tadi kita menggeser, memindahkan. Jadi kalau dipindahkan dan digeser, pusatnya ikut pindah. Pusatnya di sini origin ya, origin dari 0,0 sebelumnya ke 0 aksen, 0 aksen gitu. X aksen, Y aksen, atau 0 aksen, 0 aksen gitu ya. Nah sekarang gimana seandainya kita mau buat bidang baru tapi nggak digeser, tapi diputar gitu. Nah kalau masalah pemutaran, di sini klaim kita atau asumsi, originnya nggak berubah. Jadi origin kita masih di sana. Jadi kalau ini X dan ini Y, originnya masih tetap di 0,0, nggak pindah kemana-mana kayak translasi tadi. Tapi kita memutar, seandainya diputar sebesar theta, ingat theta itu diambil dari sumbu X positif geser ke kiri. Berarti ini X positif ya, geser ke kiri, sebesar theta. Nah, terbentuklah suatu bidang baru. Misal namanya X aksen dan Y aksen, di mana X aksen itu bisa disebut sebagai U, Y aksen itu bisa disebut sebagai V. Gitu ya. Nah, jadi dari sini ada bidang baru. Kira-kira nanti grafiknya kalau mau disketsa di bidang baru jadinya seperti apa, gitu ya. Sama prosesnya sama yang tadi. Mau tanya kira-kira grafiknya disketsa gimana. Nah, perhatikan persamaan rotasi yang kita punya adalah X sama dengan U cos theta dikurang V sin theta, di mana U ini yang bersesuaian dengan X, berarti di sini X aksen tadi ya, di bidang X aksen gitu ya. Kemudian ini yang bersesuaian dengan Y atau ini Y aksennya gitu ya. Nah, theta ini dia. Nah, contoh ya, langsung saja Ibu masuk ke contoh, ini kira-kira untuk persamaan rotasi kita. Contoh, ini nomor 1. Tentukan suatu persamaan baru yang merupakan hasil rotasi. Kurva X, Y sama dengan 1, sejauh tetanya pi/4. Sekarang berarti ingat tadi proses rotasi atau persamaan rotasi kita X sama dengan, masih ingat? U cos theta dikurang V sin theta. Oke, V sin theta. Kemudian Y kita sama dengan U sin theta ditambah V cos theta. Nah, tetanya ganti dengan pi/4. Berapa dapat berapa dapat X, berapa dapat Y? Semuanya, berapa, Nak? Semuanya ya. V/4 itu cos-nya berapa? Sin-nya berapa? Ada yang sudah dapat? Siapa nih? Ibu mau panggil? Mas Ahmad udah. Mas Johannes? Mas Johannes? Ada Iya, sama Ibu di sini? ada, Bu. Udah. Berapa, Nak? Udah dapat belum? Belum, Bu. Masih nyari. Oke, hati-hatiin mencarinya ya. Oke, Bu. Oke. Mas Bima, gimana, Nak? Udah dapat belum? Udah, Bu. Berapa, Nak? Belum? U akar 2/2. Oke, berarti setengahnya boleh Ibu keluarin, Nak?
Iya, boleh. Oke, setengah dari U akar 2 ditambah, dikurang V akar 2. V akar 2. Kayak gini? Iya, Bu. Oke. Kemudian Y-nya? Y-nya setengah dikali. Sama berarti ya? Iya. Akar 2 ditambah ya? Iya, ditambah. Nah, jadi yang lain sama dapatnya? Sama? Sama, Bu. Berarti, dan yang ini akan kita substitusikan ke X, Y sama dengan 1. Nah, silakan. Kalau disubstitusi X kali Y sama dengan 1, berapa hasilnya? U akar 2, V akar 2, kali setengah U akar 2 tambah V akar 2. Sama dengan 1. Jadi U kurang V sama dengan 1. Berapa, Nak? U Jadi, kurang? ya. Kali. Iya, dikali. Dikali berarti U kuadrat kurang V kuadrat. Oh iya, U kuadrat. Iya, Bu, U kuadrat kurang V kuadrat. Hati-hati. Sama dengan 1. Apa ini? Hiperbola. Kayak memperumum ya. Memperumum berarti rubah dalam X, Y. Berarti X kuadrat per 2 dikurang Y kuadrat per 2. Sama dengan 1. Apa itu? Hiperbola. Hiperbola vertikal atau horizontal? Vertikal atau horizontal? Lihat vertikal horizontalnya dari mana? Kalau hiperbola. Ini horizontal. Dari mana dilihatnya vertikal horizontalnya? Yang positif, Bu. Yang positif. Dari tanda positif negatifnya ya. Oke, nah sekarang kalau ini berarti A kita berapa? A kuadrat sama dengan 2, B kuadrat sama dengan 2, C kuadratnya berapa? 4 ya, Bu. 4. Oke, 4 ya. Berarti bisa dicari fokus, kemudian bisa dicari vertex, bisa dicari E, kemudian bisa dicari Y-nya. Siapa Y? Plus minus B per AX. Siapa dia? Asim? Asimtot, Bu. Asimtotnya. Nah, kalau mau mensketsanya ini dicari ya. Ini berapa? Jadi Ibu tinggalkan dicari ini. Nanti Ibu tanya. Sekarang maksudnya, bukan nanti. Jadi sketsa kita, ini XY, ini X, Y. Nah, kemudian kalian putar sejauh V per 4. Anggap V per 4 itu sebesar mana? Ini. Segini. Anggap seginilah ya. Nah, ini. Nah, dia ini V per 4. Ini sebesar V per 4. Ini jadinya si X aksen. Kemudian ini kalau tegak lurus. Anggap aja. Nanti diperbagus ya gambarnya ya. Dipakai penggaris. Kalau Ibu nggak pakai penggaris. Ini si Y aksen. Nah, nanti semua komponennya dihitung. Ini jadi 0,0. Dan ini bidangnya. Jadi kalau misalnya fokusnya berapa? Halo? Berapa? 2,0 sama min 2,0 ya. Oke, plus minus 2,0. Berarti 2-nya dihitung di koordinat baru ya. 1, 2. Berarti di sini fokus pertama. 1, 2. Ini fokus kedua. Min 2. Ini fokus kedua. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? A-nya, Bu. A-nya. A-nya sama B-nya. Nah, silakan sketsa. A-nya akar 2 ya? Akar 2 itu 1,4 ya? Oke, plus minus akar 2,4.
1,0. 1,4 kan? 1,4 kira-kira di sini lah ya. A-nya min 1,4 di sini. Aksennya. Berarti kira-kira dia terbuka ke sana, ke samping dan ke sana ya. Terus ini Y-nya gimana? E-nya juga berapa? Y-nya dulu. Y-nya X ya? Benar nggak? Iya, Bu. Akar Oke. 2 per akar 2. Nah, akar 2 per akar 2 ya. Berarti habis plus minus X. Jadi kalau Y sama dengan X, kira-kira garisnya ini ya? Ini seharusnya beda warna. Tunggu, bedakan warna lah ya, supaya kelihatan. Ini asimptotnya ya. Asimptotnya Y sama dengan X, kira-kira ini. Anggap aja terapi ya. Kemudian ini satu lagi. Jadi nanti pakai penggaris ya, Nak. Ini karena Ibu nggak pakai penggaris, jadi nggak apa namanya. Nah, ini asimptotnya kira-kira. Nah, berarti grafik kita nanti, kurva kita nanti, di sini A-nya, ini A-nya kan? Nah, kira-kira ini dia. Terus, Oke. Mana A-nya? A ini. Nanti dirapikan ya ini Ibu. Kayaknya ada yang ini deh, miss dari merapikan. Kira-kira gitu. Bidang baru. Ya. Ada yang dapat gambar cantiknya nggak? Atau ada yang sudah membuat gambar cantiknya? Boleh di-share sama kita-kita sketsa bagusnya. Oke. E kita berapa E? E kita E per setengah ya? Akar 2. Setengah akar 2. E kita berapa, Nak? Ini pada sibuk men-sketsa semua ya, Ibu berbaik sangka. Mas Gerald, kita berapa, Nak? Akar 2, Bu. Akar 2? Iya. E itu adalah? C per A. Ya, Bu. Oh, setengah ya? C per A. C kita berapa, Nak? 2. Oke, 2 per? A per E, A per C atau C per A? C per A ya. Berarti ini 2 per akar 2. Benar? Yang lain sama dapatnya? Sama, Bu. Sama, oke. Ada yang sudah cantik gambarnya? Selain gambar Ibu yang berantakan seperti itu, yang udah cantik gambarnya boleh di-share screen-nya atau difotokan. Tapi di sini nggak bisa share foto ya kalau di apa namanya? Zoom. Sampai di sini kira-kira Ananda sudah paham? Paham, Nak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor pertama? Ada? Enggak. Kalau nggak ada berarti oke. Kenapa ininya mikrofonnya Mas Arya mati? Oke. Kalau sudah, berarti ini tadi kita dengan diketahui tetanya, Ibu, kemudian tanya, kita bisa, ya. Kenapa, Nak? Kenapa Mas Torik? Ya, mau Nak? nanya, Bu. Kan kalau dirotasi berarti si kurva hiperbolanya ini bisa jadi vertikal dong, Bu, dari horizontal. Vertikal dari horizontalnya siapa? Maksudnya kan kalau awalnya si hiperbolanya ini horizontal, kalau dirotasi berarti bisa jadi vertikal dong, Bu. Bisa jadi kalau dirotasinya sebesar 90 kan? Iya sih. Tergantung ininya, tergantung apa namanya? Si tetanya. Cuman kita lihat dia vertikal horizontal di bidang baru ya. Kan kita udah merotasi dia ke bidang baru semua. Ini kan koordinat bidang baru semua ya. Yang F-nya, A-nya, E-nya, Y-nya itu semua udah koordinat bidang baru kan? Ya enggak? Oh, pantas dia tetap 0 ya, Bu ya, itunya, I-nya.
Makanya dia jadinya Ya, tetap saya dari tadi 0. bingung Kita gitu. jadi nggak susah-susah lagi mencari berapa untuk di bidang lama, nggak perlu. Kita ke bidang baru aja semua pindahkan. Bidang lama itu untuk membantu rotasi sama translasi kita aja. Oh ya, oke Bu, paham. Paham ya? Nah, silakan. Gimana yang lain? Oke. Dah, kalau sudah oke, ya silakan. Nggak apa-apa Mas Arya. Dipersilakan. Kalau misalnya sudah oke. Nah, ini kalau diketahui tetanya, kemudian kita bisa substitusi ke persamaan rotasi. Nah, seandainya theta itu kita cari dulu. Jadi, kira-kira kalau persamaan ini kita punya, nanti kita mau rotasikan sebesar theta. Nah, kira-kira jadi persamaan barunya apa gitu. Nah, theta diperoleh dari mana? Theta bisa dinyatakan dalam kotangent 2 theta akan sama dengan A dikurang C per B. Siapa A? A merupakan konstanta atau koefisiennya bagian X kuadrat, suku X kuadrat. Siapa C? Itu merupakan konstanta dari suku Y kuadrat. Siapa B? Itu merupakan konstanta untuk suku X kali Y. Perhatikan, suku X kali Y itu sering juga disebut suku hasil kali silang. Kalau hasil kali silang kan dia nggak menghilangkan komponen X dan Y-nya ya, hasil kali silang. Kalau hasil kali titik itu kan hasilnya pasti konstanta saja ya. Kalau hasil kali silang pasti variabelnya masih ada gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya gini. Nih, lakukan rotasi sumbu terhadap persamaan ini untuk mengeliminasi suku hasil kali silang. Berarti artinya apa? Dia mau menghilangkan bagian yang ini. Sehingga nanti kita bisa dapat persamaan kuadrat sempurna. Jadi persamaan kita dalam bentuk umum yang kita tahu sebelumnya. Entah itu elips, entah itu hiperbola, entah itu parabola gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya seperti tadi, tentukan nilai tetanya dulu. Kotangent 2 theta itu akan sama dengan A kurang C per B. A kurang C berarti 4 dikurang 2 per 2 akar 3. Berarti ini dapatnya 1 per akar 3. Kira-kira berapa nilai dari theta? Atau 2 theta lah. 2 theta berapa? Berarti ini kan sama kalau cos per sin ya. Cos per sin, cosnya setengah, sinusnya setengah akar 3. Berapa sudutnya? Pi per 6. Pi per 6. Berapa nak? Pi per 6. Pi per 6 itu tetanya 3. atau 2 tetanya? 2 theta. 2 theta. 2 tetanya? Oh iya. Pi per 6? Iya. Coba cek, benar nggak Pi per 6? Yang cosnya setengah, sinnya setengah akar 3. Pi per 3. Pi per 3 ya? Benar nggak? Coba. Benar atau tidak? Coba bantu Ibu klarifikasi. Itu Bu, ini ada dua pendapat. 2 tetanya pi per 3 Bu. Soalnya kan kalau kita tahu kotangan 2 theta itu seperakar 3, berarti tangannya akar 3. Berarti yang atas atau sinnya itu setengah akar 3 kan. Berarti kan sin setengah akar 3 itu sin suatu sudut untuk setengah akar 3 itu 60 derajat ya, atau pi per 3. Jadi 2 tetanya itu pi per 3. Dan tetanya adalah pi per 6. Seperti itu Cikap. Oke. Oh, jadi seperti yang Masnya tadi sebelumnya langsung 2 theta jadi theta ya? Iya, nah ya. Iya, Bu. Maaf. Gak apa-apa. Kita dalam... Gak apa-apa. Itu ini, proses ini juga proses kita menentukan juga. Tadi ada apa namanya? Penjelasan dari Mas Kenta ya. Jadi sampai di sini paham? Kenapa bisa dapat tetanya Pi per 6, Nak? Bisa, Nak? Bisa. Oke, bisa. Oke, Ibu anggap bisa ya. Nah, setelah dapat theta, kemana kita bawa? Kemana kita bawa? Ada yang tahu? Di situ ada tuh di bagian atas. Kemana mau kita bawa setelah dapat tetanya? Ganti X-nya jadi X sama dengan U cos theta gitu ya Bu ya?
Ya, benar. Jadi ini tetanya, jadi X-nya itu akan sama dengan U cos theta. Semuanya cari ya berapa ya V sin theta. Jadi nanti dalam X sama dengan UV berapa gitu. Semuanya ganti, tolong. Nanti dapat hasil akhirnya berapa. Oke. Berapa X, berapa Y-nya? Ibu pindah ke sini ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau ada yang sudah selesai. Ada, Nak? Kan seharusnya kita satu SKS ya. Kalau misalnya sekarang ada Ananda yang dari 23 orang ini ada kegiatan atau apa, nggak apa-apa, dipersilahkan. Misalnya mau live duluan atau apa, nggak apa-apa. Tapi Ibu akan tetap melanjutkan sampai nanti selesai bahas apa namanya topik UTS, yang videonya nanti bisa insya Allah Ibu upload ya. Jadi Ibu nggak memaksa sampai selesai ikut. Dari 23 partisipan, misalnya mau izin duluan, nggak apa-apa. Nggak usah izin ke Ibu, langsung live juga nggak apa-apa. Jadi berapa X dan Y-nya? Siapa yang udah dapat? Mas Ahmad udah dapat, Nak? Udah dapat, Mas? Mbak Tisa gimana, Nak? Udah dapat, Nak? Berapa X, berapa Y-nya? Mbak Shanika, Mbak Tisa. Siapa panggilannya Ibu? Iya Bu, udah Berapa, benar. Nak? Saya baru dapat X sama dengan sama Y sama dengannya. Belum persamaan akhir. Berapa, Nak? X sama dengan? X sama Bu, dengan nggak apa-apa. X-nya berapa? sama dengan setengah U akar 3 dikurang V. Y-nya setengah dikali U ditambah V akar 3. Ini. Nah, kalau sudah silakan substitusi ya. Substitusi X-nya dan Y-nya. Pekerjaannya panjang dan harus hati-hati ya. Jadi substitusi ini 4 setengah 4 akar 3 kurang V kuadrat tambah 2 akar 3 kok 4 ini U ya. U akar 3 kurang V setengah U tambah V akar 3. Yang lain sama dapat X dan Y-nya, Nak? Ada yang harus diperbaiki kah? Saya sama, Bu. Sama, Bu. Sama? Oke, kalau sama Pi per 6 tuh 30 ya? Setengah sin 30 setengah cos 30 1 setengah akar 3, oke. 10 akar 3 10
Nah, kira-kira ada yang sudah selesai belum sampai hasil akhir? Hasil akhirnya dapat berapa? Sederhanakan. Yang udah dapat boleh share di chat, boleh share sama Ibu bilang berapa. Mas Sena lagi di jalan, Mbak Aska udah, Mas Gerard udah. Mas Arik udah dapat, nak? Mbak Sonia udah dapat, atau dapat X dan Y-nya sama nggak dengan yang tadi? Masih mencari, Bu. Masih mencari, oke. Persilakan. Kalau udah selesai boleh langsung ini ya, boleh langsung bilang ke berapa atau share di chat juga boleh. Ada yang dapat hasil sederhananya? Belum? Mas Raffi udah dapat, nak?
Ada yang dapat sama dengan Ibu? Mas Kenta? Mas Raffi? Saya nggak bisa, Bu. Simplifikasinya. Simplifikasinya nggak bisa, belum nemu. Belum nemu, nak. Nanti U akar 3-nya dikalikan kemana? Ini 4-nya habis ya. 4-nya habis. Ini kalau dikuadratkan hasilnya apa ini? 3U kuadrat. Kemudian ini 2 akar 3U kali V gitu ya. Tambah V kuadrat ya. Iya. Iya, Bu. Benar nggak? Nah, nanti di Benar. sini juga ada pembaginya ya. Ada nggak pembaginya nanti yang apa? 2U akar 3V. Jadi sebenarnya kalau proses ini nggak sulit karena kita mengalihkan aljabar biasa, tapi harus hati-hati ya. Yang mana yang kita eliminasi, yang mana apa? Yang harus kita selesaikan. Ada yang sudah, biasanya yang cewek ya, kalau cowok agak kurang ini ya, kurang apa namanya? Kurang mau memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Biasa kalau mbak-mbaknya nih dapatnya yang lumayan teliti. Gimana mbak-mbaknya? Ibu, Ya, silakan, Nak. itu ruas kanannya berarti 25 ya, Bu, aslinya? Yang Sebelum mana ruas dibagi. kanannya? Yang sama dengan Sebelum 1 itu. dibagi, kayaknya iya deh. Kayaknya iya, Mbak. Sepertinya ya. Kenapa Mbak dapatnya gimana? Mirip-mirip sih. Berbeda? Tapi saya agak bingung di ruas kanan itu. Ruas kanannya? Iya. Ruas kanannya dapatnya 25, iya. Nanti dapatnya ya 25 di sebelah kanannya. Nanti itu pakai ini ya, di apa namanya, masih ada proses melengkapi kuadrat sempurna kalau nggak salah Ibu. Kalau Ibu cari ada proses melengkapi kuadrat sempurna nanti. Jadi hasil akhir Ananda dapat nanti 5U kuadrat ditambah V kuadrat tambah 20U sama dengan 5. Ada yang dapat yang sama? Saya enggak? sama, Bu. Sama. Nah, nanti lengkapi kuadrat sempurnanya, Mbak. Jadi nanti Mbak dapat 5U kuadrat. Ini dari prosesnya Ibu cari ya. Kalau di buku dia kan langsung kan. Ibu dapat 5U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 20U sama dengan 5. Nah, ini kan masih belum mirip ya dengan apa namanya? Dengan yang kita mau ya. Kan kita punya persamaan apa? Persamaan umum untuk elips dan hiperbola atau parabola kan nggak ada yang bentuk ini kan? Nah, ini gimana caranya? Ya sama seperti yang tadi lengkapi kuadrat sempurna. Masih ingat? Masih ingat melengkapi kuadrat sempurna? Nah, Ibu pindahkan ke sini ya. Soalnya kalau di bawah dia sering bermasalah. Oke, ini berarti Ibu punya 5. Ibu keluarkan 5, berarti tinggal U kuadrat tambah 4U. Akan sama ditambah V kuadrat saja. Di sini nggak ada pasangan. Ini sama dengan 5. Kenapa lagi? Sampai di sini oke. Ini melengkapi kuadrat sempurna berapa ini? Berapa kuadrat sempurnanya? U tambah 2. Kuadrat, U plus 2. Kuadrat ya? Oke, berarti ini kan ada 4 ya? 4 kali 5, 20 ya? Oh Benar iya, nggak? min 20. 20 pindah ke sebelah jadi 25 kan? Benar nggak? Iya, benar, Bu. Benar ya? Berarti ini semua ruas dibagi dengan dikali dengan 1/25 dikali 1/25.
Berarti dapatnya yang ini ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ini tolong dirapikan aja ya. Ibu nyarinya soalnya di kertas di kertas jelek. Jadi kalau ibu foto kayaknya di kertas kayak ini. Jadi kalau di foto terlalu jelek soalnya nggak rapi. Oke? Sama dapatnya ini. Yang lain, Ananda ibu ada. Ini pada mencari semua kan? Siapa yang mau panggil? Mas Aymar, nak masih di sini nak? Ya silahkan, Mas. Itu kan minus. Cari kok Bu, tapi minus agak 20 bingung. ya. Masih pusing. Minus Yang 20 mana, ke kanan. Ya saya bingung deh Bu. Itu kan Minus 20 ke kanan jadinya plus 25, plus 20 kan? iya plus 20 min 5 bukannya jadi 15 ya? Oh, ini 5 nak, 5. Ini 5. Oh itu 5. Oke. Iya, 5. Sorry, ini pen tab-nya Ibu nih. Oh, ini membuat terjadi kesalahpahaman ini. Ini 5 nak, 5. Kan dapatnya 5 kita nih. Iya. Oh, saya nggak lihat Oke. bawahnya ya. Thank you. Yuk. Yang lain gimana? Saya mau nyoba Mas nanya Ahmad yang gimana? Oke, Bu, Mas Kenta. saya mau nanya yang sebelumnya sih Bu, yang X-Y sama dengan 1. Ini kenapa? Nah, Oh, yang enggak yang tadi. ini. Yang Enggak. Saya Oke, tadi silakan. kelewat. Jadi kalau kita lihat X sama dengan itu kan sama aja kayak X sama dengan seper Y ya Bu. Berarti kalau misalnya dia negatif, salah satunya negatif, berarti kan dia semuanya negatif. Misalnya X-nya saya masukin negatif, Y-nya ikutan negatif, dan vice versa gitu ya. Kalau misalkan kalau ini rotasinya counterclockwise ya Bu ya. Iya, dari sumbu X positif. Kalau nggak, kan saya coba masukin ke kalkulator grafik ya Bu ya. Bukannya kalau cuma 45 derajat, hiperbolanya jadi vertikal ya Bu? Kalau 45 derajat, hiperbolanya vertikal. Kenapa? Karena Vertikal terhadap siapa? Sumbu baru atau sumbu lama? Sumbu lama sih. Sumbu lama. Kita lihat hiperbola horizontalnya sumbu baru, sumbu lama? Baru. Baru. Kita di sini udah merujuk ke sumbu baru semua, bidang baru. Kita nggak ngeliat bidang lama. Bidang lama cuma bantuan kita aja untuk translasinya. Itu bidang barunya berarti kan yang sumbunya X, yang merah itu kan ya Bu? Bukan ya, merah itu asimtotnya. Asimtot. Okay. X-aksennya. X-aksennya itu yang hitam juga kan ya Bu kalau digambar? Mana yang putus-putus? Yang putus-putus ini. Kalau dipikir-pikir kan dia cuman counterclockwise 45 derajat ya Bu ya. Berarti harusnya itu kayak kebalik gitu nggak sih Bu? Kebalik kemana? Jadi itu kan bentuknya kayak L gitu ya Bu ya, tapi nggak boleh 0. Gitu kan grafiknya. Bentuknya tetap bentuk hiperbola. Iya, hiperbola, cuman beda kuadran gitu Bu kalau dilihat. Ini gambar Ibu tidak rapi ya, makanya Ibu bilang rapikan. Ibu kan nggak pakai penggaris, nggak pakai apa. Coba dirapikan. Maksudnya terus kemudian V per berapa tadi? V per 6. Nah, V per 6 tuh ambil kira-kira precise V per 6 gimana? Kalian punya busur nggak? Kalian ada busur nggak? V per 6 itu 30 derajat. 30 derajat precise-nya gimana gitu. Ya Bu. Maka dicoba bukan pakai kalkulator. Maka dicoba pakai penggaris. Itu kan Ibu cuman sketsa kasar ya, maksudnya kasarnya pun sangat-sangat kasar gitu kan. Jadi tidak cantik sama sekali, nanti dipercantik gitu. Seperti apa. Ya Mas Kenta ya. Jangan dipandang ininya, dipandang ketika kita udah dapat komponen ini, kumpulkan semua komponen ini terhadap bidang baru ya. Bidang baru. Bidang lama kita udah tinggalkan gitu. Jadi dia hanya membantu kita untuk kemana sih arahnya gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama, yang XY. Gimana untuk, ya sama-sama Mas Kenta. Gimana untuk yang kedua? Yang kedua belum selesai nih, nanggung.
Bu, Nanggung. mau tanya. Ya. Itu untuk yang nomor 2 kan berarti elips vertikal kan ya, Bu? Ya, elips vertikal. Tapi bidang barunya perhatikan, apa hanya dengan rotasi saja? Enggak. Nah, ternyata dia setelah dirotasi diapakan lagi ternyata? Di translasi. Ya, jadi ada 2 proses ya, rotasi translasi. Berarti Translasi prosesnya gimana? Berarti C-nya harusnya 20 nggak sih, Bu? C kuadrat sama dengan 20. C kuadrat sama dengan 20. Kok 20, Nak? A kuadrat minus B kuadrat. Dia elips ya? Iya. Kalau elips siapa yang gede? A. A yang besar ya. Kalau A berarti C itu A kurang B ya. 20 ya, Nak ya? Iya. 30 ya, oke. Kasih. Ini jadinya terakhir persamaan kita tunggu dulu. Terakhir yang ini ya. Berarti ini adalah elips. Berarti bukan hiperbola ya. Elips. Terima kasih ya Mbak Lita. Ini elipsnya vertikal ya. Vertikal. Oke. Aduh, kenapa lagi? Ini berarti 20 ya, Nak? 20. Oke, 20. Berarti 2 akar 5 ya. Fokusnya vertikal 0, plus minus 2 akar 5. Dan buat nanti A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, kemudian apa lagi E-nya? E-nya juga berapa? Elips ya. Nah, perhatikan. Ananda lihat, Ibu ada menggambar bidang warna hitam, bidang warna biru, dan bidang warna merah. Kira-kira untuk yang terbaru, bidang kita yang mana? Ada yang jawab. Yang garis merah bukan sih, Bu? Ya, garis merah ya. Benar, Mas Hadi. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Siapa lagi yang belum bertanya? Mas CJ? Mas CJ bersama Ibu di sini? Setuju. Oke, Mas Arya setuju. Mas CJ nggak bersama Ibu? Siapa nih lagi? Mas Michael gimana? Setuju? Setuju, Bu. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Mas Aimer di sini, Nak. Mas Arik deh. Mas Arik gimana? Antara hitam, yang biru, sama yang merah, kenapa Ibu gambarnya yang di merah? Mas Arik nggak ada juga di sini. Nggak ada yang mau bertanya ya? Dapat, Ya. Bu. Kenapa, Masih Nak? coba Kenapa, dilihat lagi. Nak? Masih coba dilihat lagi. Oke. Mas Arik nggak mau nanya kenapa Ibu gambarnya di bidang merah, bukan di bidang biru atau di bidang hitam? Enggak? Udah aman? Oke, berarti Ibu anggap aman ya. Oh iya, Nah, jadi baru ngerti, Bu. oke. Udah ya, kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Oke. Nah, sekarang Ibu gambar di bidang merah, ingat semua komponen yang kita punya, baik itu F, baik itu A, baik itu B, maupun baik itu E, semua kalian gambarkan dimulai dari yang merah. Jadi kalau misalnya di sini plus minus 2 akar 5, ya 2 akar 5-nya di bidang yang merah. Cari saja 2 akar 5 di bidang merah itu berapa, kira-kira hasilnya itu di situ nanti dibuat. Jadi kalau mau digambarkan nanti kira-kira elips kalian kayak gini. Kira-kira ya, A-nya berapa sih? 5 ya? 5 itu 5. Sama ya, seperti gambar Ibu yang di atas, tolong dipercantik ya, supaya kelihatan jelas. Sudah, kira-kira itu udah cantik lah ya. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Bu, saya mau nanya. Silakan, Mbak. Titik H, K itu berarti 2,0 ya?
2,0 min 2,1 bukan? Astagfirullah. Kenapa min 1? Itu min 2,0 ya. Ayo, semuanya pada setuju Ibu gambar di garis merah. Iya, 0 kan? Sudah berarti Ibu. Makasih ya Mbak ya, kan Ibunya. 2,0 atau 2,0 ya, Bu? Min 2,0 atau 2,0? Min 2 kan? Min 2 nggak sih? Itu X dikurang 2 kan? Oh, iya ya. Oh, X kurang 2 sama ya? dengan ya, Bu, harusnya. U sama dengan X kurang 2. X kurang 2, iya. X kurang 2. U-nya ini maksud Ibu U yang di sini ya? Kurang 2, oke. Oke, berarti di sini diperbaiki ya. Berarti Ibu naik ke atas lagi. 0, di sini ya, min 2,0-nya ya. 1, 2, min 2,0 di bidang yang si biru ya, Nak ya? Berarti ini supaya. Berarti itu di situ benar di bidang biru. Warna apa itu? Merah. Ini min 2,0 di bidang yang biru. Min 2-nya 1, 2, min 2, anggap 1, 2, min 2, ya benar di sini kan ya, Nak ya? Min 2,0, tapi di bidang si biru ya. Ini min 2, 0-nya di sini kan? Bukan yang di atas. Bukan di X, Y-nya. Berarti salah penempatan Ibu X, Y-nya, yang ininya. Bukan yang ini. Oops. Berarti udah benar ya, cuman penempatan min 2,0-nya. Dah, min 2,0-nya di bidang U dengan V ya. Min 2. Kan ini min 2 kan? Situ sumbu U positif, ini sumbu U negatif ya. 1, 2, min 2,0. Benar ya di situ? Benar nggak? Iya, Bu, benar. Ya, dari bidang UV-nya ya, bukan dari bidang XY-nya. Salah Ibu penempatannya. Oke, ternyata selesai. Tapi gambarnya nggak ini ya, maksudnya nggak berbeda. Ya, gambarnya nanti dirapikan, tapi nggak berbeda ya dari yang seharusnya kita peroleh ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang ini? Sampai udah sketsa terakhir, kira-kira gitu gambarnya. Ada yang cantik gambarnya untuk nomor 1 dan 2, sketsa? Ada, Nak? Nggak ada. Nanti tinggal di foto aja, di share di grup Telegram. Ini ada yang mau ditanyakan? Yang ini? Kalau buat mau nanya, kalau buat substitusi X sama Y emang selalu ngikutin X sama dengan U cos theta dikurang V sin theta gitu ya? Substitusi X. Oh. Ya. Benar, Nak. Karena kita masih belajar di originnya 0,0 ya. Nah, ingat, ini kan kalau kalian perhatikan gabungan 2 ya. Dia rotasi, kemudian translasi. Bisa jadi nanti translasi, kemudian rotasi. Nah, supaya tidak terjadi keraguan, kayak tadi Ibu membuat yang koordinatnya itu, setelah kita translasi, yang bidang baru itu yang kita hitung koordinatnya. Kayak yang tadi seharusnya bidang baru yang Ibu hitung koordinatnya ya. Bidang baru hitung koordinatnya sama. Jadi yang bidang X, Y lama itu nggak dipakai lagi bidang baru yang setelah translasi. Misalnya harus dirotasi lagi ya, berarti dirotasikan gitu. Bukan bidang lama X, Y-nya ya. Oke. Jadi sebenarnya konsep yang kalian dapat di SMA, maksudnya dihitung dari X, Y-nya itu di mana untuk yang baru setelah ditranslasi atau dirotasi, itu sebenarnya proses juga dari sini ya. Kalau kita kan SMA banyak menghafal ini ya, berapa rumusnya dan sebagainya gitu. Untuk translasi dimasukkan hasilnya berapa gitu. Kalau ini kita proses kira-kira bagaimana memproses bidangnya itu berubah-ubah, kemudian terakhir baru kita sketsa di bidang baru untuk kurva kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Oke, kalau tidak ada, boleh Ibu lanjut. Karena kita udah lewat dari 1 SKS ya. Ibu mau lanjut terakhir ya, mudah-mudahan ini terakhir. Oke, untuk UTS, kita tahu UTS hari Selasa ya.
jam 1 siang, kalau nggak salah Ibu, itu mohon dipersiapkan dengan baik. Kalau untuk skema, ya skema rata-rata semua skema sudah dicoba untuk angkatan 2019 untuk matematika dasar ya, dari skema per sesi, dari skema langsung semuanya. Tapi yang pasti itu pakai Zoom, hidupkan kamera seperti biasa, jadi persiapkan di hari H untuk menghidupkan kamera dan persiapkan semuanya. Dan kalau bisa, yang karena kita masih open book, Ananda ya bisa buat kertas untuk referensi, Ananda cari kayak buat ringkasan dan sebagainya, daripada bingung buka-buka buku dibuat ringkasan saja. Oke, untuk materi untuk UTS kita itu dimulai dari review turunan dan integral. Ananda ingatkan apa yang kita pelajari di turunan dan integral. Kemudian ini juga turunan dan integral kita pakai juga nanti di bentuk tak tentu dan integral tak wajar atau di barisan dan deret tak hingga. Oke, kemudian bentuk tak tentu, ingat lagi bentuk umum tak tentu itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga saja. Bentuk umum ya, Ibu di sini bilang bentuk umum. Nah, kalau misalnya ketika kalian ketemu bentuk umum, yang harus kalian lakukan pertama apa? Itu cek asumsi. Ingat asumsi kita ada berapa? Nah, silahkan cek asumsi, baru kalian bisa pakai aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital kita. Oke. Nah, kemudian ada yang bentuk turunan. Bentuk turunan ini bukan diturunkan ya, bukan. Tapi bentuk turunan itu yang diturunkan, maksudnya diperoleh dari bentuk umum 0 per 0 sama tak hingga per tak hingga. Ada yang bentuknya dalam pangkat. Masih ingat apa saja? Itu boleh dibuat mind map-nya. Atau yang bentuknya perkalian dan pengurangan. Nah, ini diingat lagi, perkalian dan pengurangan. Nah, kalau misalnya berpangkat itu, kalian harus apakan? Gunakan sifat eksponen dan logaritma. Eksponen plus logaritma. Kemudian nanti kalian ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, pengurangan juga nanti langsung ubah bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, itu untuk bentuk tak tentu. Untuk integral tak wajar, kalian masih ingat ada berapa macam? Masih ingat? 3, Bu. Ada berapa macam? Berapa? 2, Bu. 2. Apa saja pertama? Pada batas sama integrannya, Bu. Oke, batas tak hingga. Yang kemudian, yang kedua itu fungsi integrannya yang tak hingga. Atau integrannya yang tak hingga. Nah, kalau batas tak hingga ada berapa lagi macamnya? Ada 3 ya, di A, di B, atau di A dan B. Kemudian fungsi integrannya tak hingga itu juga sama, ada yang di A-nya, ada yang di B, kemudian ada di interior. Masih ingat interior? Interior itu apa? Elemen dari AB. Ya, AB. Masih ingat nggak? Aduh. Nah, ingat ini semua keduanya dirubah ke bentuk limit integral. Limit integral. Nah, ini integral tak wajar dikatakan konvergen jika. Jika apa? Ada dan berhingga. Oke, ada dan berhingga. Itu jangan lupa. Ada dan berhingga. Kalau ada dan berhingga, maka dia disebut konvergen, selainnya dia disebut divergen. Oke? Nah, itu untuk bagian integral tak wajar dan bentuk tak tentu. Kemudian barisan dan deret tak hingga. Barisan dan deret tak hingga itu pasti ngomongnya tentang konvergen. Terus uji kita, Ibu total semua itu ada 9 uji. Nanti kalian list saja apa saja ujinya. Kemudian yang paling sering dilihat itu adalah mengenai sifat konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Nah, itu diingat lagi, sifat konvergen mutlak atau bersyarat. Kemudian kalian ingat tentang deret berpangkat. Kenapa? Deret berpangkat ini nanti hubungannya akan ke interval kekonvergenan. Jadi ini nanti interval kekonvergenan, interval konvergen. Apa itu maksudnya? Silahkan dibuka catatannya lagi. Kemudian nanti kalian akan lihat tentang fungsi yang dihampiri oleh siapa? Oleh deret. Deret apa?
lupa, Maclaurin. Kemudian yang terakhir adalah hampiran atau aproksimasi, Deret, Taylor, atau Maclaurin. Nah, itu ya, kalau untuk barisan dan deret hingga. Kemudian irisan kerucut yang kalian harus tahu adalah sketsa, komponen, dan terakhir apa? Translasi dan rotasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Nak? Ada? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk topik UTS kita? Ada? Saya tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada pengumuman kuliah pasca UTS kita hari Kamis 12 November. Kalian udah nggak ada ujian lagi kan 12 November ya? Kalau nggak salah Ibu di jadwal ujian di Fasilkom ada ujian lagi. Terakhir itu ujian kapan, Nak? Hari Selasa, ya? Bu, kuliahnya. Berarti UTS. UTS terakhir Selasa. Berarti nggak ada UTS ya setelah Selasa. Jadi kita kembali kuliah itu hari Kamis 12 November 2020. Kemudian Ibu sudah kalau ada yang ngecek itu di Google Drive kita, Ibu sudah mengupload kunci jawaban untuk kuis. Juga untuk beberapa pop quiz itu kalau misalnya ada yang butuh dan sebagainya. Cuman kalau berkas Ibu belum bisa mengeluarkan, ya menurut Ibu lebih baik kalian UTS dulu baru melihat berkas kuis satunya. Kalau kuis 2 jujur belum sempat Ibu periksa, sama sekali belum terpegang. Itu yang baru selesai adalah kuis 1 ya. Jadi karena Ibu udah ngeluarin kuncinya, insya Allah ya dilihat saja seperti itulah kira-kira untuk jawabannya ya. Nah, untuk berkas nanti saja setelah UTS kalian lihat ya Nak ya. Insya Allah setelah UTS nanti Ibu keluarkan. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah pertemuan kita hari ini terakhir menjelang UTS. Ibu doakan semoga sukses UTS-nya, baik-baik saja dan tidak menyebabkan kasus apapun, Ibu mohon. Jadi ya dilaksanakan dengan baik ya. Kita akan ketemu lagi insya Allah tanggal 12 November 2020 di jam 3. Kita akan lanjutkan materi kita. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya. Terima kasih, Bu.